Kepikiran nggak sih? Bisa nggak ya kita ngeramal masa depan, tapi bukan pakai bola kristal, melainkan pakai matematika. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal ngulik sebuah ide yang kedengerannya gila banget, mengubah sejarah jadi sains yang bisa memprediksi masa depan. Waduh, ngeri banget ya prediksinya. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan ramalan asal-asalan yang kamu temuin di internet loh. Ini nih kesimpulan dari sebuah analisis yang serius banget. Pertanyaannya, apa benar masa depan kita bakal sesuram itu? Atau ini cuma tebakan ngawur doang yang gak ada dasarnya? Ternyata visi masa depan yang bikin bulu kuduk berdiri ini datangnya dari sebuah bidang ilmu yang emang tujuannya mengubah sejarah jadi semacam sains peramal. Penasaran kan? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Nah, kita masuk nih ke dunia di mana sejarah itu bukan lagi cuma cerita pengantar tidur, tapi jadi kumpulan data raksasa yang bisa dipetain buat ngeramal apa yang bakal terjadi. Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya kan? Dan bener aja, ide gila ini asalnya dari salah satu penulis fiksi ilmiah paling legendaris, Isaac Asimov. Tapi, yang lebih gilanya lagi, di dunia nyata sekarang ini, ada loh orang-orang yang beneran mencoba bikin konsep ini jadi kenyataan. Nah, ini dia versi dunia nyatanya. Namanya Clio Dynamics, yang digagas sama seorang Peter Turchin. Jadi bidang ilmu ini tuh mencoba ngejawab pertanyaan-pertanyaan super besar dalam sejarah. Salah satunya, nih yang paling klasik. Yap, ini dia. Pertanyaan abadi dalam sejarah. Dan Clio Dynamics ternyata punya jawaban yang menarik dan jujur aja agak-agak konyol sih. Oke, bayangin gini deh. Ini tuh kayak main rebutan kursi, tapi levelnya negara. Ada 100 orang super kaya dan pinter, tapi kursi kekuasaan yang diperbutin cuma ada 10. Apa coba yang bakal terjadi? Ya jelas, kekacauan. Coba deh ingat-ingat revolusi besar di sejarah. Yang mimpin itu seringkali bukan orang paling miskin, tapi justru kaum terpelajar yang ngerasa, waduh, jatah gue direbut nih. Nah, ini dia bagian yang paling kocaknya. Menurut teori ini, pemberontakan paling gede dalam sejarah itu dimulai sama orang-orang yang pada dasarnya cuma ngambek karena nggak dapat promosi jabatan. Ibaratnya gagal tes CPNS, malah bikin revolusi. Kocak kan? Oke, sekarang kita geser ke alat modern yang katanya bisa ngebus ilmu prediksi ini. Kecerdasan buatan alias AI. Pertanyaannya, apakah AI ini bakal jadi juru selamat kita semua? Gampangnya gini deh. Kalau di pemrograman biasa, kita yang nulis resepnya dari A sampai Z. Nah, kalau pakai AI, kita cuma nunjukin gambar kue yang kita pengen, terus si AI yang bakal nyoba-nyoba nulis resep terbaiknya sendiri. Jadi, intinya AI itu belajar dari contoh, bukan dari perintah yang kaku. Tapi, di balik semua kehebatannya itu, teknologi yang digadang-gadang jadi penyelamat ini ternyata punya satu kelemahan fatal. Sesuatu yang mungkin nggak akan pernah bisa diatasi. Coba kita pakai contoh yang deket sama kita ya. Mungkin nggak sih, suatu saat nanti AI bisa bener-bener bikin mobil yang 100% bisa nyetir sendiri tanpa sopir sama sekali? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Jadi, masalah utamanya itu ada di sesuatu yang disebut edge case. Gampangnya, ini tuh kasus-kasus super langka yang nggak ada di data latihannya. AI itu jago banget ngenalin pola dari data yang udah ada. Tapi dia bakal langsung bingung, error, kalau ketemu sesuatu yang benar-benar baru dan aneh di luar nalar. Contohnya apa emang? Seorang manusia yang sengaja pengen nabrakin diri ke mobil itu. Nah, ini dia plot twistnya. AI itu bisa memodelkan lalu lintas, aturan jalan, bahkan potensi kecelakaan. Tapi, ada satu hal yang nggak bisa dia modelkan, niat jahat, iseng, atau kekacauan murni dari seorang manusia yang sengaja pengen ngelanggar semua aturan. Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang cukup pedas dari sumber yang kita bahas. AI adalah sebuah penipuan. Maksudnya gini, yang sering kita sebut AI sekarang ini itu sebenarnya belum benar-benar cerdas kayak manusia. Dia cuma mesin canggih yang pinter banget niru pola. Itu pun di bawah pengawasan kita. Jadi, buat nyelesain masalah-masalah super rumit umat manusia, kayaknya ngandelin AI doang itu jalan buntu. Oke, kalau bukan teknologi, terus apa dong jawabannya? Nah, sekarang kita pindah nih dari pembahasan soal kegagalan mesin ke sebuah penemuan yang jauh lebih manusiawi. Ini dia pertanyaan utamanya dari tadi. Kalau model matematika dan AI aja ada batasnya, terus kita harus nyari jawabannya di mana dong? Jawabannya ternyata ada di dalam hati manusia. Ya, betul. Ternyata sumber prediksi yang paling akurat itu bukan superkomputer canggih,
tapi pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri, tentang sifat dasar dan motivasi kita sebagai manusia. Menurut sumber yang kita bahas, ini nih algoritma asli yang ngegerakin sejarah manusia. Ada 3 kebutuhan dasar. Pertama, cinta ya, butuh buat mencintai dan dicintai. Kedua, berkarya, dorongan buat bikin sesuatu yang berarti. Dan ketiga, tumbuh, keinginan buat terus belajar dan jadi lebih baik. Simpel banget kan? Tapi katanya, kalau sebuah masyarakat bisa memenuhi 3 hal ini, mereka bakal maju pesat. Sebaliknya, kalau 3 hal ini diabaikan, ya mereka bakal hancur. Dan pada akhirnya, semua obrolan ini ngebawa kita kembali dari teori-teori yang rumit ke diri kita masing-masing, ke kekuatan yang kita semua punya sebagai individu. Ini dia pesan utamanya. Jadi, tujuannya itu bukan buat nebak-nebak masa depan yang udah pasti terjadi. Bukan, tapi untuk membayangkan masa depan yang jauh lebih baik, lalu kita berjuang bareng-bareng buat mewujudkannya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Masa depan kayak gimana sih yang bakal kamu bayangin? Coba tulis bayanganmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe ke channel Belajar. Oh ya, semua sumber yang kita obrolin dari tadi, linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.